Berikut ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk analisis kadar besi 2 dalam sampel air dengan metode spektrofotometri. Yang pertama, hidroksilamin 1%. Berikutnya natrium astat 3%. Kemudian berikutnya fenantrolin 0,1%. Berikutnya larutan induk besi 2 dengan kadar 50 ppm yang nantinya akan digunakan sebagai larutan induk. Kemudian sampel yang nanti akan diteliti berapa kadar besi 2 dalam sampel tersebut. Dan yang terakhir, wadah yang digunakan untuk mengencerkan larutan induk menjadi beberapa larutan standar. Selanjutnya kita lihat job sheet analisis kadar besi 2 pada sampel dengan metode spektrofotometri. Untuk langkah yang A, kita nanti akan menentukan panjang gelombang maksimum larutan besi 2. Larutan besi 2 nanti sebelum diukur panjang gelombang maksimumnya direaksikan dengan reaksi pewarna, yaitu fenantrolin, sehingga nanti membentuk senyawa berwarna sehingga dapat diukur panjang gelombang maksimumnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita yang pertama membuat larutan besi 2 dengan variasi kadar ppm yang berbeda-beda, dari 1 ppm, 2, 4, 6, dan 8 ppm. Untuk membuat larutan besi 2 dengan kadar 1, 2, 4, 6, dan 8 ppm, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu berapa volume yang diambil dari larutan induk besi 2 sebesar 50 ppm. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Untuk membuat larutan besi 2 dengan kadar 1 ppm, kita langsung lakukan saja. C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. C1 kadar ppm dari larutan induk besi, kemudian V1 berapa volume yang nantinya kita ambil dari larutan induk, kemudian C2 kadar larutan besi 2 yang kita kehendaki, kemudian V2 volume atau labu ukur yang kita gunakan dalam pengenceran, sehingga kita masukkan angka-angka yang sudah kita tentukan. 50 kali V1 sama dengan 1, karena kita menghendaki kadar larutan besi 2 1 ppm, kali 25 volume atau labu ukur yang kita gunakan dalam pengenceran, sehingga V1 didapatkan 0,5 mili. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sama kita gunakan untuk menentukan kadar dengan 2 ppm, kemudian 4 ppm, 6 ppm, dan yang terakhir 8 ppm, sehingga dapat disimpulkan untuk larutan besi 2 1 ppm nanti volume yang kita ambil dari larutan induk besi 2 0,5 mili, 2 ppm yang kita ambil 1 mili, 4 ppm yang kita ambil 2 mili, 6 ppm yang kita ambil 3 mili, dan 8 ppm yang kita ambil nanti 4 mili.
kita melakukan perhitungan, langkah selanjutnya kita membuat larutan standar besi 2 dengan variasi kadar mulai dari 1 ppm, 2 ppm, 4, 6, dan 8 ppm. Berdasarkan perhitungan, untuk 1 ppm volume yang kita butuhkan atau yang kita ambil dari larutan itu nanti sebesar 0,5 mili. Ya, kita langsung lakukan saja. Untuk selanjutnya, masing-masing dari kelima lap ukur ini kita tambahkan 1 mili hidroksilamin 1%. Sebanyak 1 mili. Untuk selanjutnya nanti dari masing-masing kelima lap ukur ini nanti akan kita tambahkan larutan natrium asetat dengan kadar 3% sebanyak 5 mili. Nah, kita langsung lakukan saja.
terakhir nanti kita tambahkan larutan phenanthrolin 0,1% sebanyak 2 ml di masing-masing lap ukur. Nah, setelah ditambahkan phenanthrolin, larutan yang semula berwarna bening berubah menjadi merah bata ya, atau onen. Menunggu larutan standar besi bereaksi sempurna, mari kita buat terlebih dahulu larutan blanko yang akan kita gunakan sebagai pembanding. Kemudian nanti sampel, preparasi sampel yang kita akan ukur berapa nanti kadar besinya. Untuk membuat blanko, nanti kita tinggal memasukkan 1 ml hidroksilamin, kemudian 5 ml natrium asetat dan 2 ml phenanthrolin. Sisanya kita tambahkan Aquades sampai volume 25 ml. Nah, untuk berikutnya nanti kita membuat preparasi sampel besi yang nanti kita tentukan berapa kadar besinya. Kita ambil 2 ml ambil 2 ml
kita masukkan pada labu ukur 25. Kemudian tambahkan seperti pada pelakuan larutan standar dan belangko. Setelah semuanya bereaksi dengan sempurna, baik itu larutan standar dan sampel, mari kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah disiapkan. Siap. Mari kita ukur dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis. Pengukuran yang pertama, kita akan menentukan panjang gelombang maksimum larutan besi 2 yang sudah membentuk senyawa kompleks dengan fenantrolin. Nah, larutan yang kita ukur, pilih salah satu saja dari kelima larutan standar yang sudah kita buat. Boleh 1 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm atau 8 ppm. Untuk kali ini kita pilih saja yang tengah, yaitu 4 ppm. Kita ambil kufet tepat untuk larutan. Kufet yang pertama kita isi dengan belangko. Tingginya kira-kira 3/4 dari tinggi kufet. Setelah itu kita keringkan dan bersihkan dengan tisu ya. Kemudian kita tutup dan kita masukkan pada kolom tempat kufet B. Selanjutnya kita ambil kufet lagi, masukkan larutan yang akan diukur panjang gelombang maksimumnya ya. Untuk kali ini kita memilih yang 4 ppm.
frekuensi yang akan kita ukur panjang gelombang maksimumnya pada tempat kuvert 1. Masukkan kuvert untuk belangko pada kolom nomor B. Kemudian larutan yang akan kita ukur panjang gelombang maksimumnya yang kita pilih tadi 4 ppm, masukkan pada kolom nomor 1. Kemudian kita ukur panjang gelombang maksimumnya. Silahkan diperhatikan. Untuk yang pertama, tekan tombol tes, ya, tombol tes. Ya, layarnya sudah berubah. Kemudian berikutnya geser dengan menggunakan tombol atas bawah, ini ya, geser ke pilihan scanning. Nah, selanjutnya tekan tombol enter. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk task name dikosongin aja, kemudian geser dengan atas bawah ke measurement mode. Ya. Di situ ada pilihan nanti absorbance dan transmitan. Pastikan absorbance. Nah, ini ada absorbance dan transmitan. Pastikan absorbance. Kemudian pilih start wavelength atau panjang gelombang awal. Untuk kali ini kita mulai slot wavelength pada panjang gelombang 400 nanometer. Ya, klik enter, tekan enter, kemudian ketik 400, ketik 400. Kemudian tekan enter. Sudah berubah menjadi 400 ya startnya. Kemudian stop wavelength kita nanti akan akhiri pada panjang gelombang 600 nanometer. Sama, di enter dulu. Kemudian ketik 600. Nah, sudah berubah start wavelength 400, sedangkan stopnya sudah berubah menjadi 600. Untuk pengukuran scan speed bisa memilih fast, low, medium, dan seterusnya ya. Untuk mempercepat pengukuran kita pilih saja yang fast ya. Selanjutnya kita tekan run test. Muncul seperti ini, kemudian tekan collect baseline. Collect baseline. Nah, ini akan men-scan alatnya dari mulai panjang gelombang 400 yang kita atur tadi sampai 600. Kita tunggu sampai 100%. Selesai. Nah,
setelah itu tinggal kita tekan measure sample. Alat mulai berjalan mengukur panjang gelombang mulai dari 400 sampai 600. Kita tunggu saja. Nah, setelah muncul grafiknya kelihatan, kita bisa menentukan panjang gelombang maksimumnya. Itu nanti yang berada di paling puncak ini ya. Caranya tekan edit graph, kemudian tekan match ya. Karena ini puncaknya ada satu, lebih cepat kita menekan peak and valley. Ada label peak and valley. Peak itu puncak, valley itu lembah. Kita pilih yang peak, label peak ya. Yang semula off nanti kita ubah menjadi on dengan menekan enter. Menekan enter. On, off. Kita on kan. Oke. Setelah itu tekan escape atau SC. Muncullah nilai panjang gelombang maksimum ya, paling tinggi nilai absorbensinya yaitu 0,057, yaitu sebesar panjang gelombang maksimum 505 nanometer. Setelah itu kita catat ke data pengamatan. Panjang gelombang maksimumnya ingat ya, 505 nanometer. Setelah ketemu panjang gelombang maksimumnya yaitu 505 nanometer, langkah berikutnya kita mengukur absorbensi dari masing-masing larutan standar mulai dari 1 ppm sampai 8 ppm. Pada prinsipnya nanti kita tempatkan urut sesuai nomor pada kolom tempat pengukuran. Dari nomor terkecil itu ditempati larutan yang ppm-nya rendah, kemudian nomor 2 semakin tinggi atau semakin besar dan seterusnya, sehingga aplikasinya nanti 1 ppm pada kolom nomor 1, 2 ppm pada kolom nomor 2, 4 ppm pada kolom nomor 3, 6 ppm pada kolom nomor 4, dan 8 ppm pada kolom nomor 5. Untuk selanjutnya kita lakukan saja. Kami 1 ppm dulu. Tingginya ingat ya, 3/4 dari tinggi kuven. Kita bersihkan. Pasang tutupnya, masukkan 1 ppm pada kolom nomor 1.
Selanjutnya kita ukur absorbensi dari masing-masing larutan standar yang nanti kita gunakan untuk kurva standar. Yang pertama, langkah pertama ya, tekan tombol tes sama, nanti akan muncul pilihan, pilih standar kurve dengan menggunakan tombol atas bawah. Setelah itu tekan enter. Nah, berubah seperti ini. Tes name kosongkan aja ya, kemudian data standar message juga dikosongkan karena nanti kita tidak menyimpannya. Wavelength ini kita masukkan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum sudah kita tentukan pada langkah yang pertama tadi ya. Kita wavelength, tekan enter, masukkan nilai panjang gelombang maksimum. Tadi ketemunya 505 nanometer. Oke. Kemudian tekan enter. Nah, sudah berubah. Ya. Setelah itu geser ke number of standard atau jumlah standar ada 5, jadi nanti kita masukkan angka 5, tekan enter ya, 2 kita ganti 5. Oke. Nah, setelah itu unit kita tekan enter, ada beberapa pilihan. Karena larutan standar tadi satuannya ppm, kita geser ke ppm. Oke, tekan enter lagi. Nah, berubah, unit sudah berubah menjadi ppm. Nah, kemudian number of sample, jumlah sampelnya 1, boleh tidak kita ubah. Seandainya sampelnya lebih dari 1, bisa kita tekan enter, masukkan jumlah sampel ya. Misalnya 1, kita ketik 1, enter. Nah, jumlahnya 1. Setelah itu tekan run standar. Nah, kita masukkan nilai ppm dari masing-masing larutan standar. Pada nomor 1 ya, pada nomor 1 atau kolom nomor 1 tadi kita masukkan 1 ppm, kita berarti ketik 1 ppm. Nah, 1, tekan enter. Kemudian nomor 2 kita tekan 2, enter. Nomor 3 tadi 4, oke ya, tekan enter lagi. Nomor 4 6 ppm dan nomor 5 8 ppm. Setelah itu tekan measure standard. Nah, kemudian enter. Silahkan tunggu karena ada dalam proses pengukuran. Nah, sudah selesai alat mengukur absorbensi dari masing-masing larutan standar dari 1 ppm sampai 8 ppm. Hasilnya bisa dilihat tertera di ini ya, kolom ABS atau absorbensi 0,226 sampai 1,140. Nah, ini kita catat dalam data pengamatan. 1 ppm absorbensinya 0,226, 2 ppm absorbensinya 0,297 dan seterusnya, kita catat dalam data pengamatan. Untuk selanjutnya, setelah tahap ini jangan dikeluarkan dulu ya, kita langsung bisa gunakan untuk mengukur sampel yang sudah disiapkan.
Caranya, buka tempat pengukuran, nanti kita ambil larutan standar yang nomor 1 ini ya, nomor 1 ya, ini nomor 1 kita ambil, ganti dengan larutan sampel ya, kita ambil ini nanti ya, kita ambil, oke ya, diambil. Larutan standar sudah kita buang, kita kosongkan ya. Larutan standar yang 1 ppm atau yang terletak pada kolom nomor 1 sudah kita buang, kita kosongkan. Ini nanti kita ganti isinya dengan larutan sampel. Ininya 3/4 ya, jangan lupa buat, kita bersihkan sama, bersihkan dan keringkan dengan tisu, kemudian kita tutup, masukkan pada kolom nomor 1. Untuk selanjutnya tekan run test untuk mengukur absorbensi dan kadar dari sampel. Kemudian tekan enter. Tunggu, alat sedang mengukur ya. Absorbensi larutan sampel setelah diencerkan yang dari 2 mili menjadi 25 mili, absorbensinya sekian ya, 0,252. Kita catat di data pengamatan. Sedangkan ini threshold ppm ini sebenarnya alat sudah bisa menentukan berapa kadar besinya, 1,573. Tapi ingat ya, ini ada faktor pengenceran sehingga harus dikalikan ya, harus dihitung lagi dengan faktor pengenceran. Setelah didapatkan data, kita masukkan dalam tabel pengamatan. Panjang gelombang yang kita dapatkan yaitu 505 nanometer. Kemudian data dari larutan standar ya, kita masukkan dari kadar 1 ppm sampai 8 ppm. Kita tulis dulu ya. Setelah itu kita masukkan nilainya. Nilai absorbensinya untuk 1 ppm 0,226, 2 ppm 0,297, 4 ppm 0,505, 6 ppm 0,841, dan yang terakhir 8 ppm 1,140. Setelah itu kita masukkan data dari sampel. Sampel mempunyai absorbensi 0,252, sedangkan kadar ppm-nya setelah diencerkan sebesar 1,573.
Untuk selanjutnya kita menentukan kadar besi 2 dalam sampel ya. Bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, hasil dari data sampel kadar ppm kita langsung kalikan faktor pengenceran 1,573 dikalikan 25 dibagi 2. 25 volume pengenceran, 2 dari sampel yang diambil. Saya ulangi lagi, 1,573 dikalikan 25 dibagi 2 didapatkan 19,7 ppm. Berikutnya kita pakai cara yang kedua. Kita buat kurva standar dari data larutan standar kadar ppm versus absorbansi. Buka in block, kemudian buka insert, kemudian pilih scatter ya. Di scatter ada beberapa pilihan, kita pilih yang ada garisnya, ada 4 pilihan itu ya. Kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu. Nah, didapatkan grafik absorbensi versus kadar ppm dari larutan standar. Untuk selanjutnya kita buat persamaan garis. Garisnya kita klik kanan, kemudian pilih add trend line. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita klik yang paling bawah, display equation dan display R square. Equation persamaan garis, square itu median, gradient ya. Didapatkan persamaan garis Y sama dengan 0,133x plus 0,042. Untuk langkah selanjutnya, nilai absorbansi dari data sampel kita substitusikan dalam persamaan garis ya, pada huruf Y. Nilai absorbansi sampel 0,252 kita substitusikan pada persamaan garis huruf Y, sehingga 0,252 min atau dikurangi 0,042 dibagi 0,133 ya. Sehingga didapatkan hasil 1,578 ya. Sekian. Kemudian setelah dapat, kita kalikan dengan faktor pengenceran sama dengan cara pertama tadi, 1,57 sekian dikalikan 25 dibagi 2, 25 volume pengenceran, 2 volume sampel yang diambil. Saya ulangi lagi, 1,57 sekian kali 25 dibagi 2 didapatkan 19,7 ppm. Cara yang kedua didapatkan hasil yang sama pula seperti cara yang pertama, sehingga dapat disimpulkan kadar besi 2 dalam sampel sebesar 19,7 ppm.